Shalom, salam bagimu Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Jumpa kembali dalam renungan harian di hari Jumat, tanggal 20 Agustus 2021. Mari kita berdoa untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, Engkaulah sumber pertolongan kami. Engkau setia menjaga melindungi kami dalam segala keadaan. Bahkan Engkau yang menganugerahkan hari bagi kami, dan kami boleh ada sebagaimana adanya kami saat ini. Kami pun rindu agar di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami terus dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Kami akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu. Mohon hikmat ya Allah, agar kami boleh memahami dengan benar. Firman-Mu akan menuntun langkah kami untuk senantiasa hidup dalam kebenaran. Ampunilah dosa kami, bersabdalah, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai ayat 15. Ketika itu, Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya, lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu, yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada Bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu,
barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Amin. Tema renungan kita ialah akui dan terima keluargamu. Tarimai siada amu pembunian ni turapumu. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, ada seorang anak yang lahir, tumbuh, dan besar di sebuah desa terpencil. Untuk menggapai cita-citanya, ia pergi merantau, lalu ia pun berhasil di sana. Suatu waktu orang tuanya menyusul mencarinya dan mendapatkan anaknya tampil dengan kemewahannya. Namun melihat kondisi orang tuanya, ia pun tidak mengizinkannya tinggal di rumahnya, tapi ia menyewa sebuah kamar di rumah kontrakan karena malu melihat keadaan orang tuanya seperti itu. Saudara-saudaraku, kisah hidup Yusuf adalah sebuah kisah kehidupan yang penuh dengan dinamika. Perjalanan hidup yang sangat tragis sebelum ia mencapai puncak kesuksesannya. Dibenci saudaranya, dimasukkan ke dalam sumur tua, lalu dijual kepada saudagar yang pergi ke Mesir. Kisah itu menjadi rentetan panjang perjalanan hidupnya menuju kesuksesan. Ketika ia berada pada puncak kesuksesan, saudaranya datang sekadar membeli gandum karena mereka kelaparan di negerinya. Ia tidak tahan melihat kondisi saudaranya. Ia memperkenalkan dirinya, lalu menerima saudaranya apa adanya. Yusuf tidak mengungkit kisah hidup mereka yang sudah berlalu. Yusuf mengilhami semua itu adalah cara Allah untuk memelihara kehidupan. Yusuf melihat semua dinamika hidup yang telah berlalu dalam perspektif ilahi, yaitu kehidupan. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mungkin Anda punya kisah hidup yang sangat tragis, seperti yang dialami oleh Yusuf. Tetapi berkenanlah kita untuk berkomitmen bahwa tidak ada ruang untuk sebuah pembalasan atau dendam, selain berdamai dengan diri sendiri dan keluarga. Karena itu saudara-saudara, akui diri dan akuilah keluarga, apapun keadaannya. Karena diri dan keluarga kita adalah anugerah dari Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang setia melakukannya dalam perjalanan hidup setiap hari. Karena itu, marilah, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati.